Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon everyone. Good afternoon. How are you today? Yeah, fine. And you? Yes, I'm good, thank you. Okay, before we start today's please in lingkungan kalian. Apakah sudah rapi? Sudah, Miss. Sekali. Okay, before we start today's lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so take the verse. I say your name. Sarah, Adik. I'm present. Novi, Present, Miss. Siva, Present, Miss. Iin. Present, Miss. Yeah, everyone today nice. Wow. Before we start today's lesson, Miss will review again about the material that we have learned in the last week. Kita review dulu materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Kemarin itu kita belajar tentang apa sih? Narasi Ya, betul. Masih ingat ya tentang naratif. Naratif itu juga teks yang berisi tentang Cerita. about story ya, tentang cerita. Nah, kemarin itu kita cuma belajar tentang understanding about narrative text ya, cuma memahami apa itu narrative text dan jenis-jenisnya saja. Sekarang Miss akan memberikan materi lebih detailnya tentang narrative text. Tapi sebelum itu, coba let's see this picture. Nah, can you see this picture? Ya, Miss. Yes, Miss. Coba, what do you think about this picture? Dongeng. Dongeng. Lalu, and then Bawang merah, bawang putih. bawang merah, bawang putih ya, dilihat ya dari kostumnya. Oke, selanjutnya ada lagi. Bawang merah itu berkarakter jahat, bawang putih berkarakter baik. Ya, semua menganalisis dari berdasarkan karakternya ya. Oke, jadi berdasarkan gambar ini kalian bisa menganalisis ya karakter tokoh dari cerita ini dan juga kalian bisa menebak bahwa cerita itu gambar ini tuh bercerita tentang bawang merah dan bawang putih. Oke, so Miss will give you material today. Okay, so today we will learn about analyzing narrative text. Jadi kemarin cuma pelajari tentang understanding about narrative text. Sekarang kita belajar tentang analyzing narrative text. Apa sih itu analyzing narrative text? Ada yang tahu analyzing narrative text itu apa? Analisa naratif teks. Ya, kegiatan menganalisis narrative text ya. Here, you can see this. Text structure analysis is the process of breaking down text to extract know the author organize a narrative text. Analysis is process of analyzing story structure ya. Jadi kegiatan analisis narrative text itu adalah suatu proses atau kegiatan untuk menganalisis teks naratif. Next, purpose of narrative text. Please, Sarah. Apa, Miss? Ya, baca ini. Purpose of narrative text to amuse or to entertain the readers. Ya. Ada yang tahu untuk amuse itu apa? Tidak. Tidak. Ya. Jadi untuk amuse itu artinya untuk menghibur ya. Untuk amuse and to entertain the reader itu artinya untuk menghibur. Jadi tujuan dari narrative text ini itu adalah untuk menghibur si pembaca. Oke, selanjutnya generic structure of narrative text. Nah, tadi kan sudah bilang kita akan mempelajari tentang bagaimana menganalisis narrative text. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu generic structure dari narrative text terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa generic structure dari narrative text yaitu sebenarnya ada 3. Yang 4 itu opsional ya, tapi ini tetap masukkan. Jadi silakan coba siapa yang mau membaca? Oke, Ya, please baca. generic structure. Satu,
Orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Yes. And then complication develop, where the problems in the story develop. Okay. The third, resolution, where the problems in the story is solved. And the last. Reorientation optional, reflection or moral, some narrative, and with a final comment, moral or reflection on the event of the story, providing a takeaway for the reader. Oke, dari sudah kemudian tadi apa yang sudah paham maksud dari Belum. Jadi ketika kita membaca sebuah cerita atau naratif teks itu ada yang namanya struktur dalam suatu cerita. Nah, jadi struktur dari analisis naratif teks itu membagi 4 ya. Itu ada orientation, complication, resolution, and then reorientation. Tapi untuk poin keempat atau reorientation itu bersifat opsional ya. Kadang ada dan kadang tidak ada dalam orientation. Tapi untuk yang ketiga ini, yang itu orientation, complication, dan resolution itu pasti ada dalam sebuah naratif teks ya. Pertama itu orientation. Orientation itu sebuah opening paragraph where the characteristic story are introduced. Jadi orientation itu adalah paragraf pembuka dalam cerita ya. Nah, seperti ketika kita baca cerita ada yang namanya pengenalan terlebih dahulu ya atau introduce. Nah, jadi ini tuh adanya di orientation. Oke. Biasanya dalam orientation itu adanya pengenalan karakter, pengenalan cerita, pengenalan intinya kayak pengenalan tuh kalau pengenalan isi cerita dari apa yang hendak diceritakan dalam naratif tersebut. Nah, selanjutnya yaitu complication. Complication where the problem in the story develops. Nah, ketika kita membaca suatu cerita pasti akan muncul suatu masalah ya. Jadi pertama itu mungkin masih
Nah, pertama yaitu ada past tense. Ya, kita pernah belajar ya tentang past tense, yaitu apa past tense itu? Kata kerja lampau. Iya, jadi itu kayak atau tiga ya. Iya, sudah dua. Jadi dalam kata kerja itu biasanya menggunakan past tense karena dia berbentuk masa lampau. Nah, selanjutnya ya contohnya seperti menggunakan bentuk kayak kill, drum, and then lain-lain ya. Oke, selanjutnya itu menggunakan group of time. Ada itu group of time? Ya, betul sekali karena keterangan waktu. Contohnya seperti once upon time, and then one day, dan lain sebagainya. Itu biasanya kan ketika kita membaca dalam kita pasti ada kayak kata-kata seperti tersebut ya, kayak once upon time, one day, dan lain-lain. Oke, dan selanjutnya itu time conjunction. Jadi dalam kata kita itu ada juga yang namanya time conjunction, yaitu kata sambung ya, kata sambung yang bersifat waktu ya, seperti when, then, suddenly. Nah, itu dia time conjunction ya, dia biasanya lebih kecil dari kata teks. Lalu selanjutnya itu specific character ya. The character of the story is specific, not general, like Cinderella, Snow White, Alibaba, dan lain-lain. Jadi karakter dalam kata teks itu bersifat spesifik ya, tidak general. Jadi punya hanya spesifik ya. Jadi seperti Cinderella, atau Snow White, dan Alibaba. Oke, selanjutnya itu action verb ya. Jadi dalam kata teks itu menggunakan action verb atau kata kerja yang dilakukan secara langsung seperti run, kill, walk, dan lain sebagainya. And the last is direct speech. Jadi biasanya dalam satu cerita itu ada yang namanya dialog ya. Ya, itu dia dinamakan dengan direct speech, seperti percakapan secara langsung yang dilakukan oleh karakter di dalam cerita tersebut. Oke, that's all of the material today. So, di sini ini sudah Nah, jadi karena mungkin ini sudah siang ya, bisa kalian mulai kekurangan semangat. Ya, Miss ingin berikan ice breaking terlebih dahulu. Ada yang tahu Chinese Whisper gimana? About Chinese Whisper? Enggak tahu. Mau tahu? Ya, jadi Chinese Whisper itu permainan berbisik ya. Oke, mulai dari Novi. Nah, Chinese Whisper itu adalah permainan berbisik di mana nanti kalian bisa menyampaikan satu kalimat kepada teman kalian yang paling depan, dan teman kalian yang paling depan akan membisikkan kepada teman kalian yang paling belakang. Nah, yang paling belakang akan maju dan menyebutkan kalimat yang disebutkan. Oke? Oke, paham? Paham. Oke, ya jadi Oke, silakan yang belakang maju ke depan. Oke, cerita apa yang tadi disebutkan oleh teman? Quick brown fox jump over the lazy dog. Oke, silakan Fajar Wati. Salah ya. Oke, berarti tadi yang benar kelompok pertama. Kita mungkin itu dia ya, tadi ice breaking terlebih dahulu. Karena memang sudah siang supaya kalian fokus aja ya. Oke.
silakan dianalisis ya. Ini saya akan memberikan kalian waktu selama 20 menit. Untuk yang menganalisis berdasarkan video, kalian bisa menonton videonya ini. Silakan kalau misalnya pergi ke Oke, karena adanya kendala sinyal, silakan kalian bisa membuka gadget kalian masing-masing ya. Yang menganalisis berdasarkan video, silakan tonton videonya di gadget masing-masing. Linknya sudah disertakan di kertas. Ya, silakan ditonton sambil menunggu itunya. Oke, kelompok yang menganalisis berdasarkan teks sudah? Sudah? Oke, sambil menunggu temannya yang Oke, kelompok yang menanyakan berdasarkan teks, silakan maju perwakilan satu orang maju. Oke, Novi. Oke, nanti kalian menganalisis cerita tentang Princess Mandalika. Oke, silakan yang pertama itu genre instrukturnya. Sebutkan. Oke, yang pertama itu orientasi. Ya, orientasi. Iya. Iya, silakan. Ini diambil nilai ya. Oke, Miss. Oke, yang pertama itu orientation. Nah, di sini itu pembuka di orientasi itu memperkenalkan tentang tokoh utama, yaitu tentang Princess Mandalika. Oke. Dan Serta latar belakangnya sebagai putri yang cantik cerita. selanjutnya. Yang kedua itu complication, di mana munculnya konflik atau masalah, yaitu banyaknya pangeran yang ingin meminang putri Mandalika. Oke, baik. Selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu resolution, yaitu Oke, silakan lanjutkan. yang ketiga itu resolution, yaitu penyelesaian dari masalah. Putri Mandalika melakukan meditasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung ke lini berikutnya, yaitu nonnya. Dan dalam cerita itu ada apa aja? Princess Mandalika, King, Queen, Princess. Oke, benar. Selanjutnya yaitu adjektifnya. Adjektifnya famous, beautiful, polite, gentle, words. Dan jelasin dari cerita tersebut apa saja? Then suddenly, still, but. Oke, baik. Oke, dari Novi silakan di sini terlebih dahulu ya. Dari kelompok ini ada yang ingin ditanyakan kepada Novi. Oke, satu topik adjektif dari Princess Mandalika apa aja? Oh iya, tadi adjektifnya itu apa aja tadi? Beautiful. Ada beautiful, Maaf, saya kurang mengenal. handsome tadi. Udah tadi ya? Masih ada lagi ya? Cukup? Cukup lagi. Oke, terima kasih ibu kelompok. Oke, next grup silakan siapa yang ingin mau keluar? Ini menganalisis berdasarkan video ya. Menceritakan tentang program. Oke, Syifa, tentang Syifa. Oke, kita analisis dari genre instrukturnya terlebih dahulu. Yang pertama itu dari genre instruction ada orientation, yaitu introduce the setting and characters of the story, yaitu memperkenalkan karakter dari cerita tersebut.
tersebut, kemudian ada complication, describe the conflict or problem in the story, yaitu menjelaskan tentang konflik atau permasalahan dalam video tersebut. Yang ketiga ada resolution, show how the conflict is resolved, yaitu menunjukkan permasalahan yang diselesaikan. Oke, baik. Oke, dari kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan dari presentasi yang sudah saya sampaikan? Cerita itu ada adjektifnya enggak? Ada adjektifnya itu di cerita yang menurut itu ada fertile, prosperous, brave, bright, barren, dan sebagainya. Oke, gitu. Oke, kita Oke, tadi ini sudah mengambil nilai ya. Terima kasih untuk yang sudah mengambil dan kamu yang sudah mengerjakan ini ya. Kalian keren. Oke, yang tadi berdasarkan apa yang sudah kalian presentasikan, ini dapat menilai kalau kalian sudah paham terkait materi kali ini. Oke, baik. Kita pulang ya. Iya, nanti ya. Oke. Oke, jadi Miss akan memberikan review lagi. Tadi kita sudah pelajari tentang generic structure, and then apa? Language. Dan juga ya tadi itu adalah cara menganalisis narrative text ya. Tadi di generic structure ada apa aja? Intro, resolution, reorientation. Dan reorientation itu bersifat Optional. Oke, dan di feature-nya itu kurang apa saja? Direct speech. Ya, kalau itu oke, mungkin kalau ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini, Sarah silakan. Narratif teks itu bercerita tentang dongeng yang bersifat fiksi. Kalau genre strukturnya itu wajibnya ada 3: orientation, complication, dan resolution. Sedangkan pre-orientation itu opsional, dan juga dalam narratif teks harus menggunakan past tense, dan juga harus ada action verb dan conjunction. Oke, baik, itu plus masalah. Oke, sepertinya sudah paham ya. Apa ada yang masih belum paham? Sudah Yang cukup baiklah. Oke, jadi karena hari ini kita sudah belajar tentang how to analyze narrative text, so in the next week, Miss akan memberikan kalian tugas yaitu kalian mencari referensi terkait materi ini narrative text. Itu up to you ya, terserah kalian mencari di internet, di buku atau lain sebagainya. Dan ya itu oke, dan materi selanjutnya yaitu Miss akan menjelaskan terkait tapi kita lebih mendetailkan namanya. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup. Before we close this lesson, let us saying Alhamdulillah. Okay, thank you very much for coming to this class. Miss sangat mengapresiasi semangat belajar kalian. Baiklah,